Ditemui dari sepasang kekasih yang hobi mencan. Ia adalah seorang penulis cerita fiksi Ilya yang berprofesi sebagai untuk surat kabar. Romansa terkenal di Hong Kong. Ini melampiaskan hasratnya hingga sebanyak 3 kali sehari. Di pagi yang cerah, tiba-tiba Wayman mendapatkan telepon dari sahabatnya untuk membicarakan masalah penting mengenai berkembangnya kemajuan internet saat ini, sehingga orang-orang lebih cenderung membaca suatu berita dan informasi secara online. Hal tersebut tentu memberi dampak negatif bagi Wayman yang berprofesi sebagai penulis. Yang lalu, sampailah Wayman di toko kaset milik sahabat. Bagaimana jika mereka beralih profesi sebagai produser pembuatan film? Mendengar ide cemerlang dari Wayman, tentu ulam pun tiba. Ternyata tersebut disambut baik oleh teman lainnya. Pucuk dicinta sahabatnya memiliki kenalan produser pembuat film terkenal di Jepang. Tak sampai di situ, secara tiba-tiba seorang pria gembrot datang menawarkan diri untuk menjadi investor pertama mereka. Dan secepat kilat, mereka sudah berada di negeri Sakura. Tak jauh dari sana, ada seorang yang dibilang pria bukan, ya wanita juga bukan ya, bernama Hatoyama. Ia adalah orang yang akan membantu mereka untuk pembuatan film. Yang lalu, mereka diajak ke sebuah penginapan untuk beristirahat sejenak. Akan tetapi, mereka sedikit kecewa karena melihat kamar yang begitu kecil dan sempit. Namun, Wayman kembali memberikan pencerahan kepada teman-temannya bahwa kita di sini untuk bekerja, bukan sedang traveling. Sontak memberikan semangat baru bagi sahabat. Singkat cerita, mereka telah dibawa ke tempat syuting. Di sana mereka begitu takjub karena selama ini mereka hanya bisa melihatnya di sebuah film. Namun, saat ini mereka bisa melihat film itu secara langsung. Tak lama kemudian, datanglah sang aktris manis nan menawan bernama Yui Tatsumi. Syuting pun dimulai. Pada saat pembuatan film, salah seorang dari mereka mengeluh karena merasa skenario film itu sangat membosankan. Mendengar perkataan mereka, ternyata masih syuting. Karena terdesak waktu, lalu sang aktris itu mengusulkan mengapa tidak di antara mereka menggantikan posisi sang aktor untuk memerani film kali ini. Mendengar usulan dari sang aktris, lalu mereka berunding untuk menentukan siapa yang akan menggantikan posisi tersebut. Namun sayangnya, di antara mereka tidak ada yang berani menjadi pengganti aktor film kali ini. Dan akhirnya, mereka bersepakat menunjuk Wayman sebagai pria yang beruntung untuk menggantikan aktor film kali ini. Sebenarnya, saat pembuatan film ini, Wayman melakukannya karena terpaksa. Namun, sang aktris yang sudah tidak tahan, dengan barbarnya langsung saja menerkam Wayman bak harimau yang kelaparan. Terlihat, Wayman begitu pasrah saat onderdilnya dilumat habis dengan goa aktris binal satu ini. Sampailah pada tahap editing. Wayman begitu cemas akan videonya karena ia takut jika sampai keluarga dan tunangannya tahu bahwa ia adalah pemeran film tersebut. Tamatlah dia. Karena begitu cemas, lalu Wayman dengan Hatoyama pergi nongki sejenak. Di sana Wayman tersadar bahwa menjadi seorang aktor film tidak semudah yang ia bayangkan. Usut punya usut, ternyata Hatoyama ini berasal dari Hong Kong. Dijelaskan bahwa maksud Hatoyama menetap di Jepang karena menunggu pujaan hatinya. Dan lalu Wayman pun bergegas untuk pulang. Secepat kilat Wayman sudah berada di rumahnya.
Tiba-tiba HP Wayman pun berdering. Tak butuh waktu lama, ternyata film yang dibintanginya sudah viral seantero negeri Sakura. Sehingga seluruh media sosial dan siaran televisi pun dibanjiri berita dari film tersebut. Hal yang dicemaskannya pun menjadi kenyataan. Seluruh anggota keluarga dan juga Cecilia pun mengetahui jika Wayman menjadi aktor dalam film Hulk Nude tersebut. Pada malam harinya, Cecilia pun datang dengan muka kusutnya. Di sini, Wayman berupaya memohon maaf kepada Cecilia. Namun Cecilia tak menghiraukannya. Tak patah arang, Wayman mengancam ingin mengakhiri hidupnya. Namun apa daya, nasi sudah menjadi bubur. Cecilia hanya diam 1000 bahasa yang lalu meninggalkannya. Wayman yang sudah gelap mata ingin mengakhiri hidupnya. Tiba-tiba datanglah Hatoyama yang mencegah aksi itu. Di sana Hatoyama mengatakan bahwa saat ini Wayman sudah viral dan sangat ditunggu-tunggu kedatangannya di negeri Jepang. Disebutkan bahwa inilah kesempatan emas Wayman untuk meraup banyak keuntungan. Terlihat kemudian Wayman berkata kepada Hatoyama bahwa dirinya khawatir jika di film selanjutnya Wayman tidak dapat memuaskan keinginan para fansnya. Karena pada film pertamanya dirinya terpaksa melakukan adegan tersebut sehingga terlihat lebih natural. Yang lalu Wayman dikirim ke seorang ahli kenikmatan jari jemari untuk menuntut ilmu kanuragan. Guru itu bernama Kato-san. Terlihat kemampuan guru ini sungguh di luar nalar. Hingga seekor lalat pun dibuatnya kejang-kejang. Dan Wayman pun memulai pelatihannya. Hai. Ayaku. Dan akhirnya Wayman pun menguasai jurus jari jemari dan lalu berpamitan kepada guru besarnya. Singkat cerita, Wayman telah kembali ke tempat syuting. Dalam film kedua yang akan dibintanginya, ia akan menghadapi godaan dari seorang aktris sebagai dokter binal. Dan film pun dimulai. Terlihat saat syuting permainan Wayman pun sudah matang dan natural. Sehingga kembali memicu minat para gadis Jepang untuk membeli kaset yang dibintanginya. Tak sampai di situ, Wayman yang sudah merasakan nikmatnya sebagai pemeran aktor film rela melakukan hal yang lebih gila. Kali ini, ia akan menghadapi terkaman seorang gadis The Real of the Semongko dan juga belasan wanita yang siap menggoyang hingga lutut Wayman bergetar. Pada esok harinya, Wayman yang masih terngiang-ngiang dengan Cecilia mencoba menghubungi dan awalnya Cecilia membenci Wayman. Ternyata ia sudah memaafkannya dan menerima kenyataan jika Wayman saat ini sebagai aktor film. Di tempat lain, saat Hatoyama akan kembali ke rumahnya, hal yang dinantikannya pun sudah berada di hadapannya.
Terlihat raut wajah Hatoyama bercampur sedih dan senang saat melihat pujaan hatinya. Yang lalu, Hatoyama menawarkan congornya diobok-obok oleh pria itu. Nah, saat Hatoyama terlelap, ternyata pria siluman itu mengambil uang simpanan milik Hatoyama. Dan akhirnya melenggang begitu saja. Akhirnya, Hatoyama merasa sudah dikibuli untuk yang kedua kalinya. Singkat cerita, Waeman kembali memerani aktornya. Namun, spesial pada film kali ini, ia akan disandingkan dengan seorang aktris pendatang baru yang terjun di dunia. Pada saat syuting, terlihat sang aktris melakukannya itu sangat terpaksa. Karena tidak tahan akan tekanan yang dihadapinya, lalu aktris itu malah kabur begitu saja. Merasa ada yang janggal, Waeman lantas mengejar gadis satu ini. Akhirnya terbongkarlah, sebenarnya gadis itu terpaksa melakoni pekerjaan ini karena dirinya saat ini terlilit hutang piutang. Waeman yang merasa iba lalu berjanji akan memberikan uang kepadanya. Ternyata dari scenes ini Waeman telah jatuh hati kepada gadis satu ini. Nah, saat mereka berduaan, entah dapat bisikan dari mana, Cecilia. Dengan muka kusutnya, Cecilia kembali diterpa cobaan bahwa Waeman telah main gila dengan gadis muda belia. Yang lalu, dengan memberikan kehangatan goanya, Cecilia membuktikan bahwa ia masih pantas menjadi gadis nomor satu di hati Waeman. Waeman bukanlah tunangannya. 話你同呢個小澤出嚴正聲明，我同呢個小澤馬里奧係已經劃清界線，係因為佢嘅所作所為令我極度討厭非。 Sesudah Cecilia mengungkapkan perkataannya itu, disambungkanlah kepada Waeman. Ternyata Waeman saat itu sudah berada di studio tersebut. Dengan berat hati, akhirnya Waeman mengatakan bahwa Cecilia hanya mementingkan materi saja. Dan Waeman pun memutuskan untuk berpisah dengan Cecilia. Namun, saat akan berpisah, tiba-tiba Cecilia berlari dan langsung menyikat bola bekel milik Waeman. Dari kejadian itu, alhasil batang singkong Waeman pun mengalami gangguan dan akan mengancam karirnya di dunia perfilman. Terbukti saat syuting batang singkong dari Waeman pun tak mampu menunjukkan keperkasaannya. Alhasil, seluruh siaran TV dan sosial media dibanjiri akan berita yang dialami dan pria itu bernama Naoki Nagasaki. Terlihat dari film yang dibikin pengobatan tradisional di cucu Mak Erot yang bernama Maiko Yuki. Ialah The Legend of Batang Singkong dari negeri Sakura. Di sana, Waeman diobati secara intensif dan seksama oleh Maiko. Tak butuh waktu lama, akhirnya Waeman kembali pulih dan siap menerima tantangan dari Naoki Nagasaki. Lebih banyak terjual di pasaran, dan juga pertarungan mereka akan dinilai oleh sang guru besar Kato-san. Di film Naoki Nagasaki mengambil topik terlihat topik yang digunakan oleh Naoki begitu menarik. Alhasil, para gadis-gadis pun berbondong-bondong membeli film tersebut. Tak mau kalah, Mario Ozawa mengambil topik. Terlihat, topik yang digunakan oleh Mario tidak hanya mengumbar kesenangan saja, namun disisipkan nilai positif bahwa cinta tak sebatas nafsu belaka. Namun semua itu harus dilandasi dengan hati yang tulus kepada pasangan mereka.
Ketika penjualan kaset Mario Ozawa pun meningkat dengan pesat dan sudah ludes terjual. がったり表現していて来たら一匹怪獣に対する恐怖完全に長崎に勝ちました Penutup film, akhirnya sang guru besar Kato-san mengumumkan pemenangnya adalah Wyman atau yang sering disebut Mario Ozawa. Yang lalu, Wyman pun pulang ke Hong Kong dan kembali berkumpul bersama sahabatnya. Lalu film pun tamat. Oke guys, begitu